itu memiliki keinginan ataupun rasa menggebu-gebu untuk mengakhiri hidupnya ataupun bunuh diri, Pak Yai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sih terus terang saja tidak tahu apa itu berasal dari mana. Adanya saya ke sini, kita memiliki ketua, Pak Yai, yang bernama Mas Ganang. Sebelum Mas Ganang kehilangan penuh kesadarannya, dia berpesan kepada kami untuk datang kepada panjenengan, untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi kepada kami. Makanya kami bergegas ke sini, dan tadi di depan ketemu katanya anak buah ataupun penjaga dari Abah Yai, dan alhamdulillah bisa berjumpa, dan itu yang terjadi. Dan seperti ini, Abah Yai, bukan hanya dari teman-teman saya, melainkan dari para sahabat goib juga, itu juga terkena wabah yang tadi saya sebutkan, Abah Yai. Itu Saya paham. Keadaannya benar-benar. Tadi waktu saya kesini pun, teman-teman saya itu memberontak. Ada yang kejang-kejang, ada yang mukul-mukul kepala sendiri, ada yang mengambil benda yang kayak ranting-ranting besar. Itu mau dipukulin ke kepala sendiri. Ada yang satu sama lain itu saling mencekik. Dan teman-teman saya ada di sana, dan saya ikat untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang terjadi, Pak Yai. Ya, saya mohon kepada Pak Yai, dengan saya ceritakan seperti itu, mudah-mudahan Pak Yai bisa memberikan jalan keluar ataupun solusi, Pak Yai. Saya benar-benar bingung. Tolonglah, Pak Yai. Tenanglah. Saya merasa apa yang kau ceritakan ini tidaklah asing bagi saya. Namun saya lupa hal apakah itu. Saya perlu mengingat-ingatnya lagi. Saya rasa dulu pernah menghadapi semacam ini. Saya kenal dengan sahabatmu yang bernama Ganang itu. Iya. Sebelumnya, mereka dan beberapa temannya pernah datang ke sini menanyakan tentang nama sesosok makhluk. Haji Sabani dan juga Jalal. Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi antara manusia yang bernama Ganang dan juga mantan murid saya ataupun anak yang sudah lupa kepada saya itu, seperti apa masalahnya. Tetapi apakah mungkin ini ada hubungannya dengan mantan murid saya itu? Walau alam bisawab. Ya, yang intinya sih kita sedang berurusan di Kelincing Wetan, yang dimana di sana itu memang ada sesuatu yang menurut kami semua itu ya tidak lazim lah, harus menumbalkan ataupun menyerahkan kepala. Saya sudah tahu. Iya. Ya seperti itulah, Pak Yai. Makanya kami benar-benar pelan-pelan ingin menyelesaikan masalah itu. Ternyata kita tidak tahu, tiba-tiba kita terkena musibah seperti ini. Berapa yang terkena musibah ataupun wabah semacam itu? Kita sih rombongan ada. Saya, ada ini yang sedang makanya dipakai oleh Pak Yai. Terus ada Vicky, ada Sokun, ada Mas Kana. Itu 5 orang. 1, 2. Iya, 5 orang, Pak Yai.
Ya. Cuman untuk saya pribadi, tadi sempat ada obrolan dari Mas Ganang, itu siapapun yang pernah meminum air yang dikasih oleh Ripantopo atau siapa, itu juga berpotensi terkena wabah itu. Dan saya kebetulan dikala waktu ketemu dengan makhluk yang bernama Ripantopo itu, saya tidak berangkat, saya di rumah. Lah ini Mas Ade, juga ikut, tapi dia sedang tidak enak badan. Ketika meminum, terus tidak lama dimuntahkan. Yang benar-benar ketelan itu dari Diki, Warso, Mas Ganang. Itu yang benar-benar menelan. Setelah kita menerima kabar bahwasannya ada penyebaran wabah seperti itu, tidak lama kemudian ada reaksi dari Mas Ganang itu, kepalanya sakit, terus dari Diki juga semuanya kaku, dari Shogun dia itu ngereng-ngereng kepengen mengambil benda-benda yang tumpul itu, dari Mbak Warso kepengen menyekek si teman saya Diki. Berarti di sana ada Diki, Mbak Warso, Shogun, ada 4 di sana. Kita jumlahnya ada 6. Mohon maaf saya lupa. Setelah kau menyebutkan nama Ripantopo, saya langsung mengingat dan saya yakin betul bahwasanya semua yang sedang dirasakan oleh teman-temanmu itu bukan dari siapa-siapa, melainkan benar dari Ripantopo itu sendiri. Ripantopo adalah murid saya. Nama Ripantopo adalah pemberian saya. Lalu, selain sahabatmu dari kalangan manusia, ada siapa lagi yang sudah terkena? Untuk dari kalangan manusia sih, itu yang tadi saya sebutkan, Pak Yai. Cuman dari sahabat Koib itu ada Pangeran Sarif yang sering saya... Di mana mereka? Ada di dekat pesantren dari yang Abu Bakar. Dan di sana juga semua dia masih sehat. Informasi dari yang saya dengarkan sih alhamdulillah masih sehat. Hanya saja itu santri-santrinya juga semuanya terkena wabah yang tadi saya sebutkan. Semua yang menghuni di pesantren dari yang Abu Bakar itu terkena wabah itu. Baiklah, saya mengerti. Duh, kotor banget sih. Cuma dia anak muda. Nanti anu. Oke. Mohon maaf tadi itu siapa kayak ngagetin apa Yai? Salah satu anak saya juga. Bagaimana? Ini adalah obat biasa. Sesungguhnya yang memberi kesembuhan adalah Gusti Allah. Berikan teman-temanmu yang dari bangsa manusia itu obat ini. Dan untuk yang lain, yang kau katakan ada di pesantren dari Tuan Guru Abu Bakar, biar saya yang langsung datang ke sana. Oh, iya, siap. Silakan. Bergegaslah. Keselamatan mereka
bergantung kepadamu sebagai lantarannya. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Yai. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa menjadi lantaran kesembuhan dari teman-teman saya Pak Yai. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Hati-hatilah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus. Iya, Pak Yai. Ini kita dikasih ini. Atau apa isinya? Sama apa Yai? Iya, coba. Tadi sih saya menceritakan. Ya sudah saya ceritakan semuanya, kejadian yang menimpa kepada kita semua. Terus beliau juga mendengarkan, dan itu kita dikasih itu terus. Dan saya juga menceritakan kepada Yai gue, sahabat gue juga pada terkena wabah itu apa ya jenengnya sih? Mawaldi. Iya, Ngawaldi. Jumlahnya berapa? Lupa. Oh ya benar berarti. Ini diapain? Disuruh di kue direken karo Mas Ganang, Diki, Warso, karo Sogun. Pas gue. Iya Pak. Kan papat mau berarti? Iya. Iya papat. Alhamdulillah ya. Sogun gue dan yang lain. Nah, kan memang tidak terkena gue, makanya aku menceritakan hanya dikasih gue, dan juga si Yai ke langsung datang ke pesantren yang Abu Arab. Ngerti sih. Ya aku mikir cerita juga bahwa sana yang terkena bukan dari kalangan manusia juga, dari kalangan bangsa gue pun juga terkena. Ya wis ke langsung mari ngana. Ya, takutnya Ponidin belum sampai ke sana, ya, bisa kita jagain maksudnya loh. Ya. Tolong Paman. Tolong ibu saya. Saya bingung mencari pertolongan kemana lagi, Paman. Saya tidak mau kehilangan ibu. Mohon maaf, Adik. Adik siapa? Saya Surfi. Sebelumnya pernah ketemu dengan Paman? Belum. Tolong. Iya. Ibu saya. Tolong kenapa? Ibu saya, Paman. Ibu saya. Ibu kamu kenapa? Ibu saya ingin bunuh diri, Paman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunuh diri semua yo. Saya tidak mau kehilangan ibu saya, Paman. Saya sudah muter-muter mencari pertolongan. Tidak menjumpai makhluk satupun. Memangnya ibunya kenapa kau mau bunuh diri? Saya tidak tahu awalnya bagaimana, Paman. Akhir-akhir ini ibu saya selalu memberontak. Ingin mati seperti itu. Kok sama yo? Nama kamu siapa tadi? Zulfi. Zulfi apa nggak punya ayah atau gimana? Apa ayahnya lagi bekerja sehingga minta tolongnya ke Paman? Kata ibu saya, ayah Zulfi tidak ada. Saya dari kecil tinggal bersama ibu saya, cuma berdua. Cuma berdua? Iya. Berarti Zulfi tidak memiliki adik ataupun kakak lagi? Tidak ada. Dan tidak pernah bertemu dengan ayah sebelumnya? Wajahnya pun saya tidak tahu, ayah wajahnya seperti apa. Astagfirullahaladzim. Ibu. Seperti ini Zulfi, sebenarnya
Paman ini sedang buru-buru. Tapi tolong Paman, tolong ibu saya. Iya, tenang. Memangnya Zulfi ibunya itu sebelumnya kenapa sih? Maksudnya saya ingat Zulfi tadinya kenapa? Kok tiba-tiba ibu Zulfi memutuskan ingin bunuh diri? Apakah karena memang tidak memiliki uang ataupun terjadi masalah dengan orang lain? Apa seperti apa? Saya tidak tahu kenapa ibu saya tiba-tiba ingin bunuh diri. Biasanya biasa saja. Setiap ada tamu yang datang, ya seperti ibu saya menjalani dagang seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang memang musuh ataupun yang menagih hutang ataupun sesuatu yang benar-benar membuat ibu langsung berpikiran seperti itu. Saya tidak tahu. Dan kenapa tiba-tiba ibu ingin bunuh diri. Berarti ibu Zulfi selama ini dagang. Saya juga sering membantu. Oh, Zulfi sering membantu. Iya. Dagang apa ibu Zulfi? Kopi pangku. Kopi pangku. Kopi hitam maksudnya? Ya kopi. Warung ibu saya sering digunakan untuk ngopi kepada mereka yang sering mampir, terus pesan kopi kepada ibu saya, terus dipangku sama ibu saya. Apanya yang dipangku? Itu yang ngopi, tamunya. Sebentar. Duduk di sini. Duduk di pangkuan. Iya, duduk di pangkuan ibu. Sambil minum kopi. Mohon maaf, apa yang datang ngopi kebanyakan laki-laki? Iya. Berarti yang datang mau ngopi di situ pesan kopi, lalu setelah kopi dibuat, si yang beli kopi itu dipangku ataupun ibu kamu yang dipangku sama yang sedang ngopi? Iya. Ya ada yang tua, ada yang muda, ada yang tidak jauh umurnya dengan saya pun ada yang datang. Pesan kopi, terus nanti sama ibu saya dibikinkan kopi, terus duduk di pangkuan ibu. Terus sebelum sakit, ibu kamu juga masih membuat kopi. Apa sakitnya sejak kapan sih? Ya saya tidak tahu ibu sakit, yang jelas ibu ingin meminta untuk bunuh diri. Oh, berarti kamu tidak tahu bahwasanya ibu sakit tiba-tiba mau bunuh diri? Iya. Oh, sama loh. Terakhir ibu buka warungnya itu ketemu kakek-kakek. Kakek-kakek kayak pengemis, buta. Terus Sebentar. habis itu sampai sekarang warungnya tutup. Astagfirullahaladzim. Saya bertanya, kenapa Bu tidak buka lagi? Ya kadang-kadang tangannya menggenggam seperti ini. Ya Allah. Nanti tiba-tiba duduk, bengong. Sebentar, Zulfi. Sebelum ibu kamu memberontak dan meminta bunuh diri, sebelumnya warung buka. Iya. Lalu tiba-tiba ada tamu datang, seorang pria tua. Iya, seperti pengemis. Seperti pengemis. Iya, tidak melihat. Matanya buta. Iya. Dia pun sama, meminta pesan kopi dan terus dipangku sama ibu saya. Seperti sama tamu-tamu yang lain. Sama, kayak tamu-tamu yang lain. Kamu lihat ini baik-baik. Dan cocokkan dengan pria buta yang tua itu, apakah sama atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat. Iya, itu. Benar ini. Itu datang. Pria tua buta yang pesan kopi ke ibu kamu ini. Iya.
Dia pesan kopi terus meminta dipangku sama ibu saya. Mandakre. Astagfirullahaladzim. Tolong ibu saya tidak mau kehilangan ibu. Masa saya harus hidup jual sendiri? mandakri. Saya tidak mau. Tolonglah. Seperti ini, Zulfi. Sebenarnya paman memiliki obat. Tetapi saya tidak tahu obat itu bisa digunakan untuk ibu kamu atau tidak. Soalnya obat ini paman pesan untuk teman-teman paman yang dari bangsa manusia, bukan bangsa seperti kamu. Tapi tolong, saya minta tolong kepada siapa lagi, Paman? Nanti saya di rumah sendirian, warungnya siapa yang buka? Saya buka sendiri tidak berani, tidak tahu. Terus yang membuat kopi siapa? Masalahnya teman paman juga seperti Ibu Zulfi. Mereka semua juga membutuhkan bantuan. Tapi ibu saya gimana, Paman? Coba Paman kayak Zulfi tidak memiliki ayah. Astagfirullahaladzim. Hanya ada ibu. Tapi ibu membunuh diri. Tolong Paman. Tenang Zulfi. Jangan nangis dulu ya. Om mau mencoba memikirkan ini dulu sebentar. Tolong Paman. Saya tidak mau kehilangan ibu. Ibu. Mas Danang sama yang lainnya ada yang kebahagiaan. Ibu. Tapi kalau dikasih, ibu. Kalau dikasih, Zulfi jadi yatim piatu. Nggak ada yang rawat. Saya juga nggak bisa merawat nantinya. Ibu. Kehilangan ibu. Ibu. Mas Danang sama yang lainnya ada yang kebahagiaan. Ibu. Tapi kalau dikasih, ibu. Kalau dikasih, Zulfi jadi yatim piatu. Nggak ada yang rawat. Saya juga nggak bisa merawat nantinya. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu saya, Paman. Iya, tenang Zulfi ya, tenang ya. Ibu saya. Pergi apa enggak yo? Tolong, Paman. Ibu saya. Iya, sudah. Zulfi tenang. Ini Om kasih obat. Obat? Obat Iya. apa? Om sebenarnya tidak tahu ini obat apa. Tetapi tadi Om bertemu sama seorang kiai, menceritakan apa yang terjadi. Lalu Paman diberi obat ini. Paman rasa sih obat ini memang untuk makhluk-makhluk yang memang meminta bunuh diri seperti ibu dari Zulfi. Ibu saya sembuh. Tapi sebenarnya Paman juga butuh banget ini, Zulfi. Tapi ibu saya juga butuh, Paman. Saya tidak mau ibu bunuh diri. Tolong, Mama. Iya, tenang. Aduh, ya Allah, gimana yo? Tolong. Ibu. Tenang, Zulfi, tenang. Ini udah obat ini dibawa. Nanti langsung
berikan ke ibu kamu. Bayar tidak? Tidak usah. Paman berharap Berarti nanti ibu suruh minum ini, terus Iya. bisa sembuh, terus jualan kopi pangku lagi. seperti ini. Paman akan berikan obat ini. Paman harap Ibu Zulfi sembuh dari penyakitnya. Tetapi Paman mohon kepada Zulfi, nanti setelah ibu sembuh, bilang kepada ibu cari pekerjaan lain. Jangan jualan kopi pangku. Boleh jualan kopi silahkan, tetapi ketika ada pembeli, apalagi dia seorang lelaki, tolong jangan berjualan kopi dan juga pangkunya itu. Tapi nanti pelanggannya bagaimana, Paman? Dia kan sering ngopi dan minta dipangku sama ibu, dan nanti tidak ada yang mau beli jika jualan kopi saja. Ada, pasti Kan ada kopinya, yang beli. kopi pangku di tempat ibu itu dibikinkan kopi, terus duduk di pangkuan ibu, terus diminumin kopi. Tenang saja, rezeki pasti ada yang memberikan. Berarti saya ngomong seperti yang Paman tadi ngomong. Iya. Apa ibu? Ibumu pasti akan mengerti. Ya saya tidak tahu apa nanti ibu yang dikatakan. Yang jelas saya pengen ibu sembuh. Ya, silakan. Ini obat. Kamu pulang, langsung diminumkan ke ibu kamu. Sambil Zulfi membacakan bismillah dan niatkan supaya ibu Zulfi sembuh dari sakitnya. Mudah-mudahan ibu sembuh. Makasih Paman. Ya sudah. Saya mau pulang dulu. Iya, Zulfi. Sama-sama. Semoga ibunya sembuh ya. Apa Gindos? Gindos? Enggak. Ada makhluk tadi. Malu apa sih? Ayo aku ngomong mau jerek pada muncul pada cilik nangis apa sih? Ya nu, Jaluk tulung intinya. Ya bisa aja lah. Ayo kok jujur dit kok. Hah? Ya bisa yang bingung kok. Ayo dit kae ngomong kamu. Tahu saya yang bingung ya iya. Iyalah, yuk. Astagfirullahaladzim, Sal. Hah? Langka. Iya jerek. Astagfirullah. Ge, bekas tali nek. Alah, ujul sih pada. Besoknya langka kie. Kita ini. Kita diki mau. Jadi iki sogun, nasi kenceng ge tali nek ge. Terus kok di sini. Astagfirullahaladzim. Empat ujul, Dos. Hai. Dek. Kun. Jangan. Mas, Cek sekitar dos. nih Sel, orang anaknya Sel. Oh ya, Cel. Ya, yang ngulet bukan pada ning serak. Enak gini Mas, gana langka kok. Astagfirullahaladzim. Di terakhir mau ide apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak mas dikit. Ujul. Mau kan Giat giretane sogun karo Mas Ganang, bentukannya si bunder. Ucul kayaknya pedot tak ucul, tapi dia atas banget. sing debeten iki mbok malah saling serang satu sama lain kok. Innalillahi dan masalah iki kok anak apa aku dendak itu loh. Kok Miki ngomong terakhir ketemu dewek, siapa ketemu dewek ya? Joko Miki makhluk sering dalan. Terus
kiai penjaga. Malu sini Ya iya lo kelalen tukang tambah siapa nih? tapi Ponidin. Ponidin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Beb, mohon maaf banget, Beb. Bagaimana? Assalamualaikum. Saya minta maaf, Beb. Saya gagal tidak bisa menjaga Ganang dan yang lainnya. Tenang. Saya minta maaf, Beb. Iya, sudah saya maafkan, tenang. Seperti ini. Sahabatmu yang tadi diikat di sini sudah saya pindahkan ke tempat yang lebih aman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya memindahkan teman-teman yang ada di sini bukan tanpa sebab. Karena saya memikirkan nanti jika di sini terus nanti bisa diganggu oleh makhluk di sekitar sini ataupun makhluk-makhluk dari pihak mereka. Makanya lebih baik saya bawa dan ditempatkan tempat yang lebih aman. Kenapa Tabib nggak ngomong? Bukan masalah tidak ngomong. Lah ini sudah ngomong. Ya maksudnya pas lagi saya di jalan. Lah kan ini memang darurat. Yang penting kan saya menyelamatkan satu persatu terlebih dahulu. Ya, Jika nanti saya menemui dirimu, berbicara saya ngomong ini, ya nanti malah waktunya keburu habis. Yang jelas nanti kau kesana. Berarti Diki, Mas Ganang, Diki, Sogun, Warso Sogun. sudah di sana. Yang hitam itu, yang hitam siapa? Saya juga hitam. Bukan yang satu itu. Warso, Itu badannya berat sekali. banyak dosanya dia. Bau kecut. Sumpah. Banyak Saya- dosanya. Membawanya. Astagfirullah. Bau itu. Mambu. Tai lawas. Tapi ya. Jangan bercanda lah. Deh, lagi banyak musibah, Beb. Iya. Seperti ini aja. Ponidin bawa saya ke sana bisa nggak? Ya bisa. Sama si Hendro. Tapi saya sudah capek. Kau mengikuti saya dari belakang ya. Saya tidak bisa membawa. Bayangkan badan Ganang sebesar itu. Titiknya juga besar. Baso-baso itu bau. Semuanya badannya besar semua. Saya mengikuti. Ayo. Kamu ngikuti saya dari belakang saja. Ayo. Ya, ini dulu ya sebentar. Lumayan jauh dari sini. Lah, ini saya jalan kaki le. Tidak apa-apa. Kau mengikuti saya di belakang. Yo, Assalamualaikum. Salam. Barusan. Ah, itu ibu.